Yang pertama, kita akan membahas aturan sinus. Bisa dilihat di modul kalian tentang aturan sinus. Di sini diketahui ada segitiga PRS, segitiga sembarang ya. Kemudian ada SQ yang merupakan garis tinggi. Sisi di depan sudut A adalah A kecil, depan sudut B adalah B kecil, serta depan sudut C adalah C kecil. Bisa kita perhatikan bahwa segitiga RQS adalah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa mencari perbandingan trigonometrinya. Kalau kita cari sin B, nah ini sama dengan sin rumusnya demi ya, depan miring, berarti QS per A. Atau bisa kita tulis QS, itu sama dengan A dikali sin B. Nah gini. Kemudian, di sini juga ada segitiga PQS yang juga merupakan segitiga siku-siku. Kalau kita cari nilai sinnya, berarti bisa kita tulis sin A, ini sama dengan depan miring, berarti QS, per miringnya adalah B. Atau bisa kita tulis QS, itu sama dengan B dikali sin A. Nah, gitu. Sebelumnya kita udah tahu bahwa QS itu sama dengan A sin B, maka bisa kita substitusi ya. Kita substitusi ke sini aja. Berarti bisa kita tulis A sin B, ini sama dengan B sin A. Atau kalau sin A-nya kita pindah ke ruas kiri dan sin B-nya kita pindah ke ruas kanan, kita peroleh perbandingan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama pada garis tinggi yang lain, misalkan garis tinggi ini ya, garis tinggi yang tegak lurus sama PS. Nah, yang ini nanti akan kita peroleh perbandingan yang serupa. Cuman di sini perbandingan yang nantinya kita akan peroleh adalah A per sin A sama dengan C per sin C. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, dari dua buah persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa A per sin A itu sama dengan B per sin B, dan A per sin A juga sama dengan C per sin C. Nah, inilah yang kita sebut sebagai aturan sinus. Contoh soal yang aturan sinus bisa dilihat di soal pelatihan yang nomor 1. Di sini ada segitiga yang diketahui dua buah sudut dan satu sisinya. Nah, kita diminta mencari nilai salah satu sisi yang lain. Berdasarkan aturan sinus tadi, disebutkan bahwa perbandingan sisi dengan sinus sudut di depannya itu sama. Berarti bisa kita tulis, di sini ada P per sin 30 derajat sama dengan 6 per sin 45. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya ya. Kita peroleh P per setengah sama dengan 6 per sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, ini setengahnya bisa kita coret. Kita coret. Jadinya P sama dengan 6 per akar 2. Atau kalau kita rasionalkan, jadinya adalah 6 per 2, 3. 3 akar 2. Nah, inilah hasilnya. Berarti jawabannya yang C. Nah, contoh soal berikutnya yang nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6, sudut A-nya adalah 75 derajat, sudut B-nya 45 derajat, yang mau kita cari adalah panjang AC. Yang pertama, biar gampang, kita sketsa terlebih dahulu aja gambarnya. Nah, misalkan gini ya, ini ada segitiga A, B, C, dengan panjang AB-nya adalah 6, kemudian sudut A-nya adalah 75 derajat. Kemudian sudut B-nya adalah 45 derajat. Yang diminta adalah panjang AC. Nah, ini berapa nih? Kalau kita gunakan aturan sinus, kita akan memperoleh perbandingan AC per sin sudut di depannya, yaitu 45 derajat. Kemudian sama dengan AB 6 per sin sudut di depannya, yaitu sin C. Nah, artinya biar kita bisa selesaikan soal ini, kita harus tahu dulu C-nya berapa, gitu ya. Kita ingat kembali, dalam suatu segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat.
Di sini udah ada 75, udah ada 45, maka totalnya udah ada 120. Maka biar jadi 180, kita kurang 60. Nah, C-nya berarti 60 derajat. Nah, maka persamaan ini menjadi AC per sin 45 derajat. Ini sama dengan 6 per sin 60. Tinggal kita masukkan nilai-nilai sinnya. Berarti bisa kita tulis AC per sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan 6 per sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, ini bisa kita coret ya, setengahnya. Coret, kita coret. Kemudian ini kita pindah, berarti AC sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Nah, kalau kita mau rasionalkan, tinggal kali aja sama akar 3 per akar 3. Hasilnya berarti 6 akar 6 per 3. Atau sama aja dengan 6 per 3 adalah 2 akar 6. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke.